Hai teman-teman, selamat datang lagi di channel aku, di channel Aaron Official, tempat berbagi informasi menarik tentang seputar informasi CPNS, P3K, dan honorer, serta informasi-informasi pengetahuan lainnya. Pada video ini saya menyapa seluruh teman-teman pejuang CPNS, P3K, dan teman-teman tenaga honorer di seluruh tanah air. Dalam informasi ini disampaikan bahwa Menpan RB sebut banyak daerah belum usulkan formasi CASN tahun 2024. Kira-kira di daerah teman-teman semua, adakah masuk dalam daerah ini yang belum mengusulkan formasi CASN tahun 2024? Mari kita simak dalam video berikut ini. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Abdullah Azwar Anas melaporkan, masih ada cukup banyak daerah yang tidak mengajukan usulan formasi untuk seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN tahun 2024. Adapun kebanyakan dari daerah tersebut ialah daerah di Pulau Papua. Nah, teman-teman yang berada di daerah Papua ini lebih banyaknya di daerah Papua yang kebanyakan belum mengusulkan formasi CASN di tahun 2024 ini. Jadi mari kita simak untuk selanjutnya. Langkah-langkah pengusulan ini penting dilakukan untuk pelaksanaan seleksi CASN tahun 2024 yang menargetkan pembukaan 2,3 juta formasi termasuk CPNS maupun seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, teman-teman semua, di mana kita tahu seleksi CASN tahun 2024 ini menjadi tes atau seleksi yang terbesar dalam beberapa tahun belakangan ini, yaitu pemerintah membuka besar-besaran formasi sekitar 2,3 juta formasi, di mana CPNS lebih dikhususkan untuk atau lebih difokuskan untuk fresh graduate atau lulusan baru, dan P3K dikhususkan untuk menyelesaikan masalah honorer yang berkisar sekitar 1,6 juta. Ada beberapa yang memang belum mengusulkan formasi. Ada instansi yang tidak menyampaikan usulan, kata Anas dalam sambutannya di rakor pengadaan ASN di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis 14 Maret tahun 2024. Lebih lanjut, Anas pun menyebutkan daerah-daerah mana saja yang belum mengirimkan formasinya, antara lain Pemprov Papua, Papua Barat, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tahia, Kota Purworejo, Kabupaten Goa, Kabupaten Sinjai, dan Kabupaten Bono Bolango. Selanjutnya ada Kabupaten Sopeng, Kabupaten Baru, Kota Merauke, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Asmat, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Lanijaya, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Tambarau, dan Kabupaten Maibrat. Nah, teman-teman, di sini sudah kita tahu bahwa kebanyakan memang daerah yang belum mengusulkan formasi CASN tahun 2024 ini, baik itu CPNS maupun P3K, lebih banyaknya yaitu di lingkungan atau di wilayah Papua. Nah, teman-teman yang berada di Papua boleh mengingatkan para stakeholder di sana supaya secepatnya, karena kalau tidak akan membuat molor tahapan pelaksanaan seleksi CPNS di tahun 2024 ini lagi. Harapan kami nantinya segera kita jemput bola. Jadi, kementerian atau lembaga lakukan jemput bola agar teman di daerah segera mengusulkan formasi yang masih mungkin untuk diadakan. Imbuh Anas. Nah, berarti masih ada kesempatan
bagi beberapa kementerian dan lembaga di daerah untuk mengusulkan formasi, artinya masih diberikan kelonggaran supaya secepatnya agar pelaksanaan seleksi CPNS di tahun 2024 ini dapat berjalan dengan baik. Lebih lanjut, Anas mengatakan alasan dari daerah-daerah ini belum mengajukan usulannya lantaran sebagian besar belanja pegawai di daerah terkait terbilang sangat tinggi. Namun ia khawatir kondisi ini akan mengganggu penyelesaian tenaga honorer sehingga pengusulan formasi harus tetap dilakukan. Sebagian daerah itu kadang belanja pegawainya mereka sudah sangat tinggi. Harapan kami tetap disesuai, tapi jangan sampai XTHK 2 jadi korban karena dia akan jadi prioritas, tutur dia. Jadi teman-teman, ini jangan sampai berpengaruh pada teman-teman tenaga honorer yang telah menjadi THK 2 sehingga mereka nanti menjadi korban akibat ulah dari beberapa kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah yang belum mengusulkan formasi ini. Jadi kita tahu bahwa memang di daerah itu kadang belanja pegawainya sudah sangat tinggi sehingga mereka masih hati-hati dalam mengusulkan formasi-formasi CPNS atau P3K di daerahnya. Jadi karena tahun ini THK 2 atau tenaga honorer akan menjadi prioritas. Jadi teman-teman tenaga honorer, mari dari sekarang persiapkan diri untuk menghadapi seleksi ini. Jadi sekian teman-teman video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan selamat malam. Terima kasih teman-teman semua.